pada pembuluh darah di bagian belakang leher saat dilakukan bekam. Sementara di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disebutkan bahwa posisinya pada pembuluh darah di samping leher. Ya. Jadi SOP bekam, PBI merekomendasikan titik al-akhdain adalah di bagian belakang leher. Ada catatan. Catatan untuk al-akhdain adalah dalam menentukan posisi titik al-akhdain di sini ada dua pendapat, yakni di leher samping dan di bagian belakang leher. Kenapa demikian? Karena di bagian samping leher terdapat pusat kelenjar getah bening. Maka sebaiknya posisi ini dihindari sehingga pilihannya adalah di leher bagian belakang. Kegunaannya untuk apa? Al-akhdain ini. Pertama, seluruh keluhan pada kepala itu adalah kegunaan manfaat titik bekam al-akhdain. Kemudian nyeri pada wajah, sakit telinga, tenggorokan, nyeri, kemudian sesak atau serak atau sakit gigi, pusing, kemudian punggung dan lehernya kaku atau nyeri, ada TBC atau kelenjar limfe, mukanya bengkak, kemudian dia juga tuli mendadak atau bagian pendengaran, rahangnya kaku, sakit gigi, gondongan, radang tenggorokan, tengkuk kaku dan pegel, serta melancarkan sirkulasi darah ke kepala. Yang keenam, dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta hijamah di al-akhdain dan kahil. Ya, di takhrij tadi dari Abu Dawud 3802 dan yang lainnya. Jadi al-kahil posisinya yang paling tepat di sini kita harus juga paham di mana, karena selama ini kita mengetahui banyak sekali posisi al-kahil ini teman-teman atau dimanapun itu kurang tepat. Maka ini gambaran daripada posisi yang tepat sesuai dengan SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Di mana itu? Di bagian atas tulang punggung bersambung ke leher, ya, merupakan sepertiga teratas dari tulang punggung yang terdiri dari 6 ruas, ya. Dalam penjelasan lain, kahil merupakan pertemuan antara pundak. Jadi pertemuan antara pundak kemudian pada pertengahan tersebut, ya. Pembekam di sini untuk lebih mudahnya adalah berada pada titik tulang cervicalis atau cervical C7, ya. Dan ini harus hati-hati karena di situ bisa jadi jika salah akan mengakibatkan kesemutan di lidah, benar bengkak, pipinya masalah, kemudian bahkan ini bisa jadi ada efek-efek yang lain jika ini kurang tepat, gitu ya. Al-kahil kegunaannya adalah semua penyakit dan keluhan. Ini luar biasa. Melancarkan sirkulasi darah, ketegangan pada leher dan pundak, pusing, migrain, sakit kepala, semua gangguan di kepala, termasuk gangguan jantung dan gangguan paru-paru. Yang ketujuh, titik bekam sesuai SOP Perkumpulan Bekam Indonesia, yaitu titik bekam sunnah az-zuhr. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta hijamah di bagian punggung atau pantat samping beliau saat sedang berikhram karena rasa sakit yang dialami pada bagian tersebut. Definisi daripada az-zuhr adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bagian belakang tubuh manusia dari leher sampai tulang ekor. Itu patokannya. Mengacu kepada definisi di atas, bisa dijabarkan bahwa punggung adalah bagian belakang tubuh manusia yang dimulai dari leher, tengkuk atau ya, terus ke bawah hingga area pantat atau bokong, bahkan hingga bagian tulang ekor. Area tersebut cukup luas sehingga titik-titik bekam yang mencakup daerah punggung bisa cukup banyak. SOP Bekam PBI memberikan rekomendasi pengambilan titik bekam pada area punggung paling banyak maksimal adalah 8 titik. Cara penentuan titiknya adalah dengan mengambil titik berpasangan kanan kiri. Posisi diambil 2 jari dari sebelah tulang belakang. Ya. Ada beberapa titik az-zuhr. Di sini ada 4 bagian titik az-zuhr. Perkumpulan Bekam Indonesia membagi 4. Yang pertama adalah az-zuhrul a'la, posisinya pada tulang belikat. Ya. Yang kedua, az-zuhrul wasyati, posisinya adalah sekitar organ lever dan lambung. Kemudian yang ketiga,
Al-Qotanul Alawi, posisi di samping ruas tulang lumbar 1 dan lumbar 2. Yang keempat, Al-Qotanul Sufla, posisi samping tulang ekor bagian atas kanan kirinya. Ya. Kegunaan daripada adz-dzohor itu apa? 1. Gangguan jantung, sesak nafas, nyeri punggung bagian atas, spondilosis, spondilitis, gangguan lambung, kemudian bagian bawah gangguan lever, kemudian ke bawah lagi bagian saraf penjepit atau HNP, termasuk juga skiolosis, encok dan sebagainya. Catatan penting di titik adz-dzohor adalah pada klien dengan kondisi lemah agar tidak melakukan pembekaman dengan titik jumlah yang maksimal. Jadi harus disesuaikan dengan kekuatan tubuh klien itu sendiri. Yang kedelapan, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta hijama atau bekam di bagian pantat samping atau punggung bagian punggung beliau saat sedang ihram karena rasa sakit yang dialami oleh beliau pada bagian tersebut. Ya. Posisinya adalah pada bagian pinggul kanan dan kiri. Kemudian posisi al-warid ini adalah organ tubuh berada di atas paha. Jalasa ala warikihi, artinya duduk di atas panggul pada lateral ilium kanan dan kiri. Kemudian pertemuan otot gluteus maximus dengan gluteus medius bawah kanan dan kiri. Ini posisi al-warid yang tepat, ya. Kegunaannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk stroke. Yang kedua adalah pegal, kaku pada panggul. Kemudian kenapa kemudian disampaikan adalah di panggul? Karena ini ada area sciatica atau saraf kejepit, atau kalau bahasa medisnya adalah HNP. Kemudian termasuk gangguan-gangguan spondilosis. Ya, spondilosis ini juga pengaruhnya luar biasa ketika diterapi di al-warid, dan juga termasuk keluhan spondilitis serta keluhan yang lainnya. Yang kesembilan, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta hijama atau bekam ketika beliau sedang ihram di bagian punggung telapak kaki karena sakit di bagian tersebut. Posisi adz-dzohrul qadami, ya, titik 9 SOP bekam sunnah ini adalah secara harfiah adalah punggung telapak kaki, ya, kiri dan kanan tentunya, ya. Dzohrul qadam ini berarti punggung telapak kaki, ya. Ini diaberatkan adalah kaki, ya. Karena makna adz-dzohr adalah punggung dan makna al-qadam adalah telapak kaki itu sendiri. Jadi posisinya di mana adalah satu jari, ya, satu jari di atas titik pertemuan antara tulang ibu jari, ya, tulang ibu jari kaki dan juga jari telunjuk kaki, ya, seperti itu. Jadi diibaratkan adalah ini adalah kaki, gitu. Kemudian kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk nyeri haid, pendarahan, bisul, kemudian ada gatal pada area genital dan juga anus, serta kelelahan pada kaki. Catatan penting di adz-dzohrul qadami adalah hati-hati pada pembuluh darah yang ada denyutnya. Jadi kalau kita lihat ada denyut nadinya, ada cek lagi secara visual. Lebih aman nya adalah dekatkan ke arah jempol kaki, hindari terkena arteri dorsalis pedis, ya. Jadi lebih cenderung ke arah jempolnya, gitu. Itu adalah 9 titik bekam sunnah Perkumpulan Bekam Indonesia yang disarikan atau sumbernya adalah dari buku pengajaran bekam Perkumpulan Bekam Indonesia tahun 2020. Demikian, barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.